أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amalan-amalan zahir yang wajib. Amalan-amalan zahir yang wajib. Dan tentu saja sholat ya, dijaga tuh sholat. Dan sholat posisinya di atas puasa, hadirin. Makanya salah satu kesalahan fatal ada orang puasa nggak sholat. Na'udzubillah. Puasa sih tapi nggak sholat. Dan banyak para ulama mengatakan bahwa orang yang puasa nggak sholat, puasanya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah surat apa? At-Taubah ayat 54. At-Taubah surat ke-9 ayat 54. Apa firman Allah? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak ada yang mencegah diterimanya nafkah mereka, infak mereka. Jadi tidak ada yang mencegah infak mereka diterima oleh Allah illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali karena yang pertama kata Allah mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena mereka kufur, infak mereka nggak diterima sama Allah. Terus yang kedua apa? Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Alasan yang kedua, tidaklah mereka mengerjakan sholat illa wahum kusala, kecuali dalam kondisi malas. Jadi kita nggak bicara nggak sholat ya. Ini orang sholat, tapi pas sholat malas, itu membuat amalan bisa jadi ditolak sama Allah. Infak mereka nggak diterima sama Allah. Sholat tapi malas. Aduh, sholat lagi. Kayaknya tadi udah zuhur kok sekarang asar lagi. Dia nggak betah sholat. Itu infak mereka ditolak kata Allah. Terus yang alasan yang ketiga, wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali dalam kondisi sebel, kesel, nggak suka, kepaksa mereka infak. Karena pencitraan, nggak ikhlas. Jadi ayat ini dijadikan banyak para ulama, orang yang puasa tapi nggak sholat, puasanya nggak diterima oleh Allah. Jangankan nggak sholat, yang sholatnya males aja, Allah katakan infak mereka nggak diterima. Maka jaga. Dan kalau kita punya kakak, punya adik, sampaikan. Punya teman, sampaikan hal ini. Dan baik-baik, hikmah. Jangan diserang juga. Rasain lo, gak diterima kan lo puasa. Udah gue bilang udah apa. Jangan sampaikan. Kita pengen dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Banyak orang yang saum, kuat saum, tapi sholat tidak. Bagaimana dengan orang seperti itu, bagaimana saumnya? Ketika dia saum dan saumnya sah, dia berpahala dengan saumnya. Saumnya sah. Tapi ketika dia meninggalkan kewajiban sholat, dia dosa. Kewajiban sholat jauh lebih kuat daripada kewajiban saum. Agak mending, ini agak mending bukan berarti baik. Agak mending sholat tapi tidak saum. Daripada saum tapi tidak sholat. Sholat tapi tidak saum dosanya besar sekali. Tapi lebih besar lagi kalau sebaliknya. Saum tapi tidak sholat. Jadi ketika dia saum dia dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dia dosa, otomatis dosa meninggalkan sholat merusak pahala saumnya. Saumnya sah apa tidak? Saumnya sah. Diterima tidak oleh Allah? Tidak diterima. Berdasarkan hadis yang tadi, man lam yada' qawla zur wal amala bih
wal jahl falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan perkara yang sia-sia atau amalan yang sia-sia. Meninggalkan sholat itu lebih dari sia-sia, dosa besar. Siapa orang yang ketika saumnya melakukan dosa, gitulah, dosa-dosa besar dan dosa terbesar adalah meninggalkan sholat. Allah nggak butuh kepada saum. Rusak itu saumnya, nggak dapat pahala. Sah apa tidak? Sah. Kalau nggak dapat pahala, ya udah ajalah buka sekalian. Maka dosanya double, ya tidak sholat, ya tidak saum. Maka bagus dia saum, tinggal sholatnya yang selama ini ditinggalkan harus dikereyeh. Apa dikereyeh itu ya? Dijalani sedikit demi sedikit, berlatihlah ya. Berlatihlah. Sayang sekali ya. Sudah capek-capek saum, lapar, haus, nggak diterima oleh Allah hanya karena meninggalkan sholat. Ustadz sotoy, sok tahu. Kan yang nerima sholat, menolak sholat kan Allah, bukan Ustadz. Suka ada yang begitu ya. Betul, yang nerima sholat, yang menolak sholat Allah, bukan Ustadz. Tapi Allah sudah menerangkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat atau saum yang bagaimana yang diterima dan bagaimana yang ditolak sudah jelas, sudah gamblang. Kalau itu keterangan dari Nabi, berarti itu dari Allah. Karena Nabi mah tidak pernah ngarang-ngarang sendiri. Kata siapa? Kata Allah. Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang dikatakan itu wahyu. Itu Al-Quran surah An-Najm ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi kalau Nabi berkata, itu berarti ucapan Allah, berasal dari Allah. Kata Nabi SAW, saum orang yang melakukan dosa besar selama saumnya ditolak. Bukan kata ustaz, kata mubalik, kata kiai, kata ulama. Bukan, kata Nabi. Dan Nabi adalah pasti kata Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sayang, ya. Maka bagi kaum muslimin yang selama ini saum tapi belum menunaikan sholat, segeralah tunaikan sholat. Kewajiban sholat jauh lebih kuat daripada kewajiban saum. Lakukan sholat, lakukan saum, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Boleh jadi buruknya kehidupan kita karena buruknya muamalah kita dengan Allah. Boleh jadi Allah mengabaikan kita dalam kehidupan ini dikarenakan karena kita mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Itu yang pertama. Sah saumnya? Sah. Dapat pahala enggak? Enggak. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Bukan kata ulama, kiai, ajengan, ustadz, mubalik. Bukan. Kata Nabi SAW. Kiai, ulama, ajengan, ustadz hanya menyampaikan. Wallahu a'lam.